Kembali lagi bersama Ekip On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping gambar dan kita simpan di dalam MySQL ya. Ya, video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari viewer saya. Jadi sekaligus saya menjawab dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari bukan siapa-siapa. Jadi dia tanya, "Bang, request dong kalau scrap sekaligus sama link gambar produknya." Ya, saya jawab. Jadi untuk scraping gambar sebenarnya saya sudah pernah bahas di video saya yang lalu ya, udah berapa bulan yang lalu. Topiknya adalah scraping gambar di Hanamasa ya. Selanjutnya juga yang satu lagi dari catatan Explorer, "Bang, request dong app-nya di server hosting atau cPanel, jangan cuma di lokal, terus save database-nya ke cPanel." Ya, jadi pertanyaan ini juga sebenarnya saya sudah pernah jawab 3 minggu yang lalu ya. Untuk menyimpan ke dalam MySQL saya sudah pernah bahas di ini ya, di link ini, baik itu di MySQL maupun di database Firebase ya, Firebase, Google Firebase. Selanjutnya ya, untuk masuk ke dalam MySQL cPanel sebenarnya Anda cuma menggantikan username-nya aja, kemudian host, password dan database-nya ya. Jadi setiap Anda sewa hosting di satu tempat, itu pasti Anda dikasih user dan password untuk masuk ke cPanel. Jadi sebenarnya cuma Anda ganti usernya dan passwordnya, kemudian hostnya juga sama database-nya Anda buat dulu di cPanel baru dimasukin ya. Oke, saya akan mulai aja. Jadi untuk menjawab sekaligus dua pertanyaan, yang pertama dari catatan Explorer dan yang kedua bukan siapa-siapa, dan juga ada beberapa viewer yang menanyakan hal yang sama ya sebelum ini ya. Oke, saya akan mulai dari coding saya terakhir. Jadi ini saya buat dengan menggunakan Jupyter Notebook ya, karena saya sesuaikan dengan pertanyaan daripada daripada viewer saya. Dia menggunakan Jupyter Notebook, jadi saya akan sesuaikan. Tapi kali ini saya akan menggunakan dengan cara saya ya, jadi saya nggak menggunakan Jupyter lagi. Pertama kita akan buat satu file dulu. Kita buat file namanya bineka.py. Ya, selanjutnya kita copy aja yang ada di sini ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Ya, setelah saya pindahkan jadi seperti ini ya. Jadi sama aja Anda menggunakan notebook Jupyter Notebook maupun menggunakan Python seperti ini, sama aja. Kalau kita running hasilnya sama ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana mendapatkan ininya, karena saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Scraping bineka ya. Jadi ya, saya sudah pernah ulas ini, jadi saya tidak akan ulas lagi ya. Kita fokus pada pertanyaan tadi ya. Jadi bagaimana cara menyimpan gambar sekaligus menyimpan file ke dalam MySQL ya. Untuk kali ini saya akan praktekkan di lokal karena saya tidak punya hosting ya. Tapi untuk Anda yang punya hosting sebenarnya mudah aja, cuma tinggal ganti hostnya, kemudian user, password dan database-nya ya. Oke, kita mulai aja untuk scraping gambar dulu ya. Untuk scraping gambar dulu, pertama Anda harus buka ke sini dulu ya, ke binekanya dulu, kemudian kita inspect, kemudian kita arahkan ke sini ya, ke gambarnya ya. Jadi gambar itu lokasinya ada di IMG, kelasnya adalah lazy loaded ya. Mungkin kelasnya juga kita nggak perlu masukin.
kita hanya butuh IMG dan src-nya ya, source-nya ya. Nah, untuk memastikan Anda harus buka di sini dulu ya, go to ini ya, klik kanan, go to HTTP sekian ini. Kita lihat gambarnya harus muncul ya. Kalau gambar ini muncul berarti oke, bisa kita scrap gambarnya. Ya, untuk masuk ke gambar sini Anda harus masukkan script berikut ya. Ya, Anda harus masukkan ini ya. Kita nggak pakai yang atas ya, yang atas kita hapus saja. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ya, lokasinya ada di sini ya, di di apa namanya, kelasnya ini CSS garis miring HX sekian ini ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada IMG atau image ya, seperti ini. Kemudian kita ambil get attribute daripada src ini ya. Nanti kita akan scraping satu URL ini, URL panjang ini ya. Oke, karena kita fokus di URL ya, kita main di URL dulu. Selanjutnya untuk menyimpan ya, untuk menyimpan filenya kita gunakan script ini ya, with open. Ini foldernya ada di sini ya. Sekarang foldernya kosong ya, seperti Anda lihat kosong. Kemudian kita tambah dengan file name-nya. File name-nya kita dapat dari sini ya, image URL. Tapi ini bentuknya panjang ya. Kita hanya mengambil data yang nama file dan ekstensinya ya. Apakah itu PNG atau JPG atau GIF ya. Kita hanya lihat gambarnya itu. Kemudian gunakan sintak ini, write byte ya, WB itu write byte kalau nggak salah ya. Kemudian kita menggunakan request ya, karena ini kita masih ada error, kita harus import dulu. Kita import di sini. Kita import request ya, ini akan hilang. Kemudian ya, kita menggunakan ini get URL, image URL kita dapat dari sini. Kemudian .content, baru writing nama filenya apa yang kita simpan di dalam lokal ya, di dalam folder img sini ya. Selanjutnya untuk mendapatkan file name-nya kita akan tester dulu satu ini ya. Jadi kalau ini kita matikan dulu aja ini. Kita akan uji coba, kita fokus di image URL ya. Ya, kita akan fokus di image URL, jadi kita akan run dulu, kita lihat hasilnya ya. Ya, kita lihat nih image URL-nya ini ya. Jadi kita bukanya ini XLS-nya. Ya, kalau kita buka ini filenya adalah ini ya, URL-nya adalah ini ya. Kita copy dulu aja. Ya, kita akan bikin satu file ya. Kita namakan split.py. Tujuannya kita akan saya akan menjelaskan cara mendapatkan yang ini saja ya. Jadi URL ini kan URL penuh. Tapi kita akan hanya membutuhkan ini aja, 41 sekian titik PNG. Jadi nama gambarnya ya. Jadi saya akan menggunakan ini file name aja ya, atau image name lah. Image name adalah URL ini. Kemudian kita pakai split. Yang kita split adalah ini apa namanya, di garis miring ini ya. Selanjutnya kita print. Kita simpan. Selanjutnya kita panggil ya.
Ya, kalau kita running, dia akan dipecah menjadi apa namanya ini menjadi satu array ya, atau satu list ya. Kalau di Python itu dipecah menjadi ini file pertama, kemudian yang kedua kosong, yang ini, yang ketiga ini, keempat, kelima, keenam ya. Jadi kita bisa panggil begini ya. Kita bisa panggil array yang kelima ya. Ini mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang kita akan ambil. Kita bisa menggunakan ini. Kita simpan. Kita running lagi. Nah, kita akan dapat satu file ini ya. Tapi dia akan masalah kalau ternyata URL-nya banyak ya. Misalnya kita tambah di sini ada whatever lah, terus ada ini lagi gitu ya. Kalau kita simpan, kita running, kita akan dapatnya lain ya, dapatnya yang ini, yang kelima ya. Sehingga untuk mendapatkan yang terakhir ini, kita cukup menggunakan array yang -1 begini ya. Kalau kita print, hasilnya selalu ada di posisi belakang. Kita lihat aja. Ya, ini yang kita ambil ya. Kalau ini kita hilangkan, kita simpan, kita running, sama juga hasilnya ini ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi ini untuk mendapatkan image name-nya ya, nama gambarnya ya. Kita balik lagi ke coding yang lama. Ya, di sini saya akan tambahkan image name ya. Image name sama dengan URL-nya itu adalah image URL. Kita split, kita ambil yang terakhir. Selanjutnya kita akan simpan di dalam folder image ini ya. Ya, ini adalah image name. Ya, menjadi begini ya. Selanjutnya kita akan tester lagi. Jangan lupa Excel ditutup dulu supaya nanti nggak error pada waktu kita simpan. Ya, kalau Anda lihat ini pertama kosong ya. Ya, ini kebuka dulu filenya. Kalau Anda lihat awalnya ini kosong. Ya, ini dia writing nih nama filenya masing-masing ini ya. Ya, ada yang error, nggak apa-apa, terusin aja. Ya, ini tertulis semua ada di sini ya. Kalau kita buka gambarnya, ya kita dapat nih gambarnya ya. Ya, kita tunggu. Ya, ini udah kesimpan ya filenya. Gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita beranjak akan beranjak ke simpan file tersebut ke dalam MySQL ya. Untuk menyimpannya, pertama Anda harus buka sum dulu ya. Kita akan ini untuk yang biasa pakai PHP rasanya nggak kesulitan ya. Tapi kalau Anda baru belajar PHP, Anda harus install dulu sum-nya, atau lam juga boleh. Saya biasa menggunakan sum. Kemudian kita masuk ke, ya selanjutnya Anda masuk ke localhost PHP admin ini. Kemudian kita bikin satu database ya, saya namakan Bhinneka ya. Kemudian kita enter, nanti dia akan terbuat di sini. Selanjutnya kita akan bikin table ya. Tabelnya adalah kita namakan produk aja ya. Anda boleh kasih nama apapun ya, saya kasih nama produk aja.
Kemudian kolom yang akan kita isi adalah pertama ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ya. Anda bisa sesuaikan, kalau mau lebih boleh, mau kurang juga boleh, tergantung file yang apa yang akan kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan satu ID di depan, unique ID, dan yang terakhir adalah date-nya. Kita menggunakan date time ya, atau timestamp juga boleh. Dimana dia akan terisi secara default ya, secara otomatis ya. Saya akan bikin set by set aja supaya enak dibaca ya. Kita bikin tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita bikin 7 kolom. Yang pertama kita kasih namanya ID, integer, kemudian auto increment, dan kita menggunakan unsigned ya. Kenapa unsigned? Ya mungkin ada sebagian yang belum paham. Unsigned itu gunakan untuk bilangan positif. Ya kalau mengacu pada situsnya ibm.com ini, penggunaan sign itu mulai dari minus sekian sampai plus sekian. Sementara unsigned itu dia akan menggunakan nilai dari 0 sampai angka sekian ya. Jadi unique ID itu tidak mungkin nilainya minus, jadi pasti positif, maka kita menggunakan unsigned. Selanjutnya yang kedua kita sesuaikan ya, mulai dari product name, kita copy aja ya. Kita copy di sini product name, varchar kita kasih batas maksimal boleh. Selanjutnya product price kita copy aja, dan seterusnya ya, saya percepat aja ya. Ya kira-kira kita membuat seperti ini ya. Anda bisa bebas ya, kemudian menggunakan ini boleh bebas. Kemudian di date-nya ini kita akan menggunakan defaultnya current timestamp ya. Ya selanjutnya kita save aja. Ya, dia akan terbentuk ini, tapi nilainya masih kosong ya. Oke, selanjutnya ya, maaf Mas Bro, karena di sini hujan deras sekali, jadi ada perubahan suara. Yang tadi sebelumnya suaranya bagus, kemudian berubah menjadi suaranya rada keras. Itu karena di luar hujannya deras sekali, beserta petir, jadi saya harus sesuaikan suara saya ya, supaya kualitas suaranya bisa didengar ya. Ya terpaksa saya harus berhenti sampai hujannya selesai. Oke, kita lanjutkan bahasan kita. Jadi untuk simpan ke dalam database, Anda harus masuk ke dalam MySQL Connector ya. Jadi Anda search aja Python MySQL Connector. Nanti kita buka aja contohnya di sini ya. Jadi kalau Anda belum pernah install ini, Anda harus install dulu. Instalasi ada di sini ya. Jadi cukup pip install. Kalau menggunakan Python cukup pip install. Ya ini ya, pip install MySQL Connector Python ya. Selanjutnya habis itu kita masuk ke example-nya ini, contohnya. Kita masuk ke insert data ya. Jadi untuk insert data Anda harus gunakan sintaknya ini ya. Kita copy aja, nggak perlu semua. Kita masuk, tadi udah disimpan di dalam gambarnya kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke sini. Ya kita sesuaikan, ini kita tidak butuhkan, ini juga tidak butuhkan. Kemudian import MySQL Connector kita posisikan ada di atas di sini. Selanjutnya kita connect dulu konektornya, kemudian usernya kita kasih, karena saya menggunakan lokal. Ini yang tadi saya bicarakan, kalau Anda menggunakan hosting di server, Anda cuma ganti hostingnya, kemudian ganti database-nya. Database-nya itu setelah Anda masuk ke, jadi gini, kalau Anda sewa hosting,
ya, itu Anda pasti akan dikasih user dan password. User dan password tersebut untuk bisa masuk ke si panelnya hosting tersebut. Setelah masuk si panel, masuk ke database, kemudian Anda create database. Nah, nama database-nya Anda masukkan ke sini, ya. Anda masukkan ke sini. Tadi kita database-nya kan kita udah masukkan di MySQL, namanya Bineka. Kemudian usernya saya menggunakan root. Selanjutnya untuk tabelnya juga Anda buat melalui si panel, ya. Oke, ini kita nggak butuhkan, kita hapus saja. Kita lihat contohnya di sini aja, ya. Jadi untuk insert itu ada dua cara, ya. Cara pertama itu menggunakan format data seperti ini. Kalau Anda menggunakan format data seperti ini, maka Anda harus masukkan format datanya juga seperti ini, ya. Apa nih, ya? Dictionary, ya, atau JSON file, ya. Ya, ini kita nggak pakai, kita pakai yang ini aja, yang atas saja, ya. Jadi ini kita hapus saja, kita nggak butuhkan. Ya, sekali lagi untuk memasukkan data ada dua cara yang ini maupun atau cara yang ini, ya, cara add employee atau add salary. Anda pilih salah satunya. Ini kita nggak butuhkan karena tadi yang di atas kita nggak pakai. Selanjutnya ini juga kita nggak butuhkan. Ya, selanjutnya setelah kita insert, insert into nama ininya, nama tabelnya. Jadi seperti kita tahu tadi, kita buat tadi nama tabelnya adalah product ini, ya. Jadi insert into product. Kita buat set by set lagi supaya enak dibaca dan gampang di copy, ya. Di produk itu ada apa aja? Ada product name. Kita copy aja, kita masukkan ke sini. Setelah itu ada apa lagi? Ada product price. Setelah itu ada location. Setelah itu ada shopper. Setelah itu ada image URL. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sementara untuk ID ini otomatis auto increment, kemudian date-nya juga otomatis. Begitu data dimasukkan, dia akan memasukkan date pada waktu itu, ya, pada waktu dimasukkan datanya, ya. Kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya data employee-nya, ini bukan data employee, ya, add product kali, ya. Kita ganti add product. Kemudian yang bawahnya adalah data produk, ya. Data produk ini kita peroleh dari di atasnya sini. Ya, data produknya kita peroleh dari sini. Kita ganti aja ini begini. Kemudian product price-nya. Selanjutnya location. Ya, rasanya kurang satu di sini, ya. Ini ada namanya image name, ya. Image name, ya. Kita tambahkan aja, ya. Kita tambahkan 1 di sini. Namanya image name setelah image URL aja, ya. Kita kasih nama varchar 255. Kita simpan. Ya, sekarang jadi nambah 1, ya. Jadi kita sesuaikan aja. Kita tambahkan setelah image URL ini adalah ini, ya, image name, ya. Kemudian juga ini kita tambahkan 1 gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Ya, rasanya begini aja. Ya, selanjutnya kita periksa dulu ya. Ya, selanjutnya kita tes aja hasilnya ya. Sambil kita evaluasi apakah ada yang salah atau tidak ya. Kita simpan, kita running. Sambil kita lihat ya. Ya, dia buka. Ya, ini selanjutnya image-nya kita simpan di dalam sini ya, gambarnya. Juga sekaligus menyimpan file di dalam MySQL ya, kita bisa lihat nanti. Ya, ini berhasil ya, semua tersimpan. Kita juga bisa lihat di sini juga ya. Kita refresh aja. Nah, sekarang udah masuk semua ya. Sampai detik ini semua udah berhasil. Jumlahnya ada 40 rasanya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 40 ini di halaman pertama ya. Selanjutnya supaya cantik codingnya, saya akan buat supaya lebih simpel dan enak ya dibaca ya. Ya, setelah kita percepat, kira-kira ini ya codingnya ya, jauh lebih enak dibaca ya, seperti ini. Selanjutnya kita uji coba hasilnya apakah sesuai. Kita akan running ya, nanti dia akan ditiban dengan yang di sini, nanti akan ditambahkan ya. Jadi tadi 1 sampai 40, selanjutnya dia akan, atau kita hapus saja, kita hapus aja ya ininya ya. Ya, kita mulai dari 0 ya, nggak ada isinya. Selanjutnya di Excel-nya juga sama. Oke, selanjutnya kita running lagi ya. Kita lihat, harusnya hasilnya sama aja dengan tadi ya. Ini apa, codingnya kita buat lebih simple aja, lebih enak dibaca ya. Oh ya, kurang satu nih ya. Kurang satu kolom lagi yang di sini nih. Ini kurang image name ya. Ya, kita coba sekali lagi. Ya, ini salah satu trik ya. Jadi kalau Anda scraping cari sesuatu, kemudian dia akan buka URL ini ya. Setiap kali kita buka, kemudian dia buka lagi, buka dan seterusnya ya. Itu secara sistem di servernya Bineka. Jadi secara sistem di servernya Bineka, dia dianggap sebagai robot ya. Jadi dia akan perlambat ya. Dia akan buat lebih lambat lagi ya. Jadi untuk mengatasi itu kita akan cancel aja ya. Kita akan ganti aja ini, yang kita set bukan handphone tapi yang lain aja ya. Misalnya SSD boleh ya. Supaya jalannya lebih cepat. Kita akan hapus dulu ya file yang ada di sini. Kita ulang sekali lagi. Kita cek nih kosong.
Kita ulang sekali lagi untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan dengan baik ya. Kita hapus juga ini ya semua. Ya, rasanya kalau kita set tempat lain dengan set yang lain, dia akan lebih cepat ya. Oke, kita simpan, terus kemudian kita bersihkan, kita running sekali lagi. Nah, sekarang kita cari line ya, SSD ya, tadi handphone ya. Sekarang harusnya lebih cepat nih, kalau Anda lihat ini lebih cepat daripada sebelumnya. Karena juga mungkin di sana juga dilengkapi dengan anti bot ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menjadi trafficnya dia besar, maka dia kasih anti bot kemungkinan. Jadi seperti Anda lihat ini, dia akan mengisi terus. Sekarang gambarnya SSD semua ya. Kalau tadi ada handphone, sekarang SSD semua ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ya, berhasil semua ya. Ada 40 baris, 6 kolom. Sekarang kita periksa di sini. Ya, kita periksa di sini. Kita refresh. Ya, ini Anda lihat ya, SSD Patriot segala macam ya. Kalau tadi mulai dari handphone, sekarang kita ganti yang lain ya. Ini nama produknya, kemudian ini harganya, lokasinya di mana, tokonya siapa, kemudian image URL-nya ini, image name-nya adalah ini, kemudian date-nya adalah di mana dia mengisi datanya ya. Mungkin image URL-nya juga dibutuhkan, kalau tidak pun Anda bisa hapus ya. Ya, itu rasanya ya. Oke, jadi ini untuk menjawab dua pertanyaan yang dari viewer ya. Jadi yang satu minta scraping gambarnya, yang kedua permintaannya untuk simpan datanya dalam MySQL ya. Oke, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen. Bagikan video ini ke teman-teman yang memerlukannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.